Maka bicaranya adalah bagaimana kita harus bisa menggunakan SEM ini untuk Bapak Ibu menggunakan menggunakan SEM ini dengan Lisel atau dengan Amos atau dengan PLS. Nah, apa sih Lisel? Apa itu? Nanti saya sedikit menjelaskan. Tapi sekilas bahwa saya sempat kalau boleh saya katakan agak membuli sedikit Pak Irfan. Pak, statistikmu apa Pak isinya? Ada yang dari luar Jawa nggak ini? Jawa semua toh? Pak, statistikmu itu ngajari apa toh Pak? Ya ngono kae. Lah kok isinya ANAVA sama UJT regresi. Apa nggak ada statistik lain apa? Lah kok tiba-tiba malah minta SEM gitu. Ya oke lah, saya minta SEM. Jadi nanti mungkin sedikit pengenalan terlebih dahulu karena kalau saya sih berharapnya bisa ketemu tatap muka gitu ya. Karena kan aplikasi atau unjuk kerja itu kalau secara daring, secara online itu kan wajahnya nggak terlihat. Ini wajahnya benar-benar wajah mudeng atau wajah-wajah mubeng. Gitu. Sebenarnya kan ke sana. Nah, ini sedikit terkait dengan SEM. Nah, ini ada kasus. Saya senang ngasih kasus sebenarnya Bapak Ibu. Ada sebuah kasus, ada 3 variabel hubungan antara motivasi belajar, tingkat kecemasan dengan hasil belajar siswa SD negeri se-Kabupaten Antah Brantah. Di mana pada struktur struktur desainnya, desain variabelnya motivasi berpengaruh ke hasil belajar, tingkat kecemasan mempengaruhi juga terkait dengan hasil belajar. Desain variabelnya seperti di gambar Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, cara untuk melakukan analisis datanya menggunakan apa untuk mencapai tujuan penelitian? Ini karena orangnya sedikit enak nih saya manggilnya. Bu Sitri Surismiati. Kalau kayak gini analisis datanya pakai apa, Bu? Kalau tujuannya apakah ada hubungan antara motivasi belajar dan tingkat kecemasan terhadap prestasi belajar? Kira-kira analisis datanya pakai apa, Bu Surismiati? UJT bukannya? Yang ngomong siapa ya? Kak Ketok. Rosima Iman? Ngomong nggak salah nggak apa-apa Bapak Ibu. Ngomong salah itu tidak mengurangi nilai kok di sini. Kalau tidak salah belajar Pak, kalau tidak salah baca kemarin, Nah, berarti kayaknya benar Pak analisis Imam, datanya pakai UJT ya Pak. Berarti kalau nggak salah berarti benar itu. Oh yaudah, kalau nggak benar, kalau nggak benar kayaknya analisis datanya kalau hubungan ya Pak, pakai UJT ya Pak. UJT. Iya, kalau tidak benar. Berarti salah. Mas Imam. Oke. Mas Boni. Pakai apa Mas Boni? Tadi saya malah kepikirannya ke kualinya ya, lebih ke kuali. Kalau kuali Pak Irfan itu gini ya. Saya nggak tangan. Saya biasanya kalau suruh lebih karena kebetulan motivasi dan tingkat kecemasan itu biasanya instrumennya pakai kuesioner observasi begitu, terus triangulasi data dari hasil observasi sama kuesioner. Tadi nangkapnya itu belum ke arah UJT, tadi saya nangkapnya itu. Ya Pak Irfan, besok tesisnya motivasi belajar dan tingkat kecemasan dihubungkan hasil belajar secara kualitatif. Bonifiatius. Nanti pembimbingnya Pak Irfan. Udah punya dosa sama Pak Irfan ini Pak. Saya berlanjut nih tesis. Tesisnya itu nanti. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ingat pada waktu kuliah S1 bahwa untuk mencari
hubungan antara motivasi belajar, tingkat kecemasan terhadap hasil belajar itu menggunakan regresi, sehingga nanti dicari berapa sih pengaruhnya ini, sumbangan efektifnya, sumbangan relatifnya ke sana. Mungkin Bapak Ibu baru mengingat. Itu kalau mahasiswa S1 rata-rata menggunakan analisis regresi. Jadi dilihat berapa sih sumbangan efektif motivasi belajar terhadap hasil belajar. Berapa sumbangan efektif untuk tingkat kecemasan terhadap hasil belajar. Itu kalau mahasiswa S1 saya. Nah, problemnya adalah bagaimana kalau motivasi belajar itu saya ngambil terdiri dari beberapa indikator. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 indikator. Dan kita ingin menguji juga apakah indikatornya ini mempengaruhi motivasi atau tidak. Terus tingkat kecemasan juga terdiri dari beberapa indikator, begitu pula hasil belajar ada 3 indikator. Afektif, kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau melihat kondisi seperti ini, kita mau menggunakan analisis regresi itu kan ya kalau dalam bahasa tempat saya itu mampus gitu. Mampus itu. Karena kan kita harus mencari indikator ini ke motivasi. Nanti motivasi ke hasil belajar. Belum lagi indikator tingkat kecemasan ini ke tingkat kecemasannya. Tingkat kecemasan ke hasil belajar. Sehingga kalau ini dilihat dianalisis menggunakan analisis regresi, saya yakin proses untuk menyelesaikan bukan berarti tidak bisa. Bisa. Cuma untuk menyelesaikan problem ini menjadi rumit. Belum lagi ini kasus kedua ya. Kasus ketiganya adalah bagaimana kalau ternyata motivasi belajar ini ada pengaruhnya ke tingkat kecemasan. Jadi bentuknya siklik. Motivasi berpengaruh ke tingkat kecemasan mempengaruhi hasil belajar, motivasi juga mempengaruhi hasil belajar. Jadi bentuknya siklik. Sehingga kalau bentuknya siklik seperti bola itu, lingkaran, dan Bapak Ibu menggunakan analisis regresi, nantinya akan menjadi susah. Artinya menyusahkan diri sendiri. Yang namanya tugas akhir, baik itu tesis itu kan atau disertasi, berharapnya itu kan judulnya yang wah, tapi analisisnya jangan yang rumit kan itu. Kalau pengen menarik kan itu. Sehingga Bapak Ibu di saat nanti bentuknya siklik, maka Bapak Ibu menggunakan regresi itu judulnya menarik, tapi analisis data untuk menyelesaikan masalahnya menjadi nggak menarik. Karena ruwet gitu. Kalau saya ngapain sih harus ruwet pakai siklik itu? Nah, alternatifnya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan SEM, Structural Equation Model. SEM atau istilahnya adalah Structural Equation Model. Nah, mungkin Bapak Ibu pada waktu kuliah S1 pernah mendengar namanya validitas item. Ada yang masih mengingat validitas item? Nah, kira-kira pada waktu kuliah S1 itu untuk mencari validitas item menggunakan rumus apa? Yo. Samroatul Fadilah. Kemana ini? Rosima Ima. Halo Mbak Ima. Iya, Pak. Nah, S1 dulu waktu menganalisis item, mencari validitas itemnya menggunakan apa, Mbak? Saya belum sampai itu ya, Pak. Oh, belum sampai itu. Terus sampainya Iya. mana, Mbak? Baru ke itu, Pak. Deskripsi ini loh, Pak. ANOVA itu. Oh, deskripsi ANOVA. Jadi dulu pada waktu S1 tidak diajari apakah item ini valid atau tidak itu? Belum. Oh, belum. Belum. Iya. Ya, enggak apa-apa. Loh, kok ada Pak Sony di sini? Wah, Pak Irfan ini. Bahaya nih Pak Irfan ini. Ngeprank tahap 2 ini Pak Irfan ini. Wah. Kabur, kepencet. Selamat datang Pak Adi. Ini kelakuan dosen anak SMA ini nih.
sukanya membuli, ngeprank ngeprank dosen tamunya ini. Ini belum seberapa ini yang datang. Nanti tiba-tiba teman-teman saya yang dari luar Jogja itu tiba-tiba celung muncul. Wah, kacau ini Pak Irfan nih. Oke. Kembali ke materi ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira pada waktu Bapak Ibu mungkin di S1 mempelajari bagaimana mencari validitas item, Bapak Ibu kan bisa menggunakan korelasi produk momen. Seperti kalau Bapak Ibu masuk pada mazhabnya Suharsimi Arikunto, Bapak Ibu bisa menggunakan validitas item dengan korelasi produk momen untuk menentukan apakah item-item ini memiliki kesejajaran dengan skor total. Atau di istilahnya, apakah item-item yang dibuat oleh para peneliti itu memiliki item yang baik atau tidak, valid atau tidak. Nah, pada SEM, Structural Equation Model, Bapak Ibu dalam melakukan analisis itu sekali tembak bisa melihat sampai dari sana. Artinya sekali melakukan analisis bisa dilihat apakah item ini valid atau tidak. Bisa dilihat dari sejak awal pada waktu analisis. Jadi tidak perlu berkali-kali analisis, cukup sekali lakukan analisis bisa melihat apakah item ini sudah valid atau tidak. Nah, bagaimana kalau tidak valid? Kita bisa melakukan dropping di situ, artinya dibuang itu bisa. Atau tetap dipertahankan juga boleh, kalau memang peneliti ingin tetap mempertahankan. Tapi biasanya rata-rata peneliti ingin istilahnya itu tetap mempertahankan item itu. Secara umum mempertahankan ataupun membuang item itu boleh, nggak ada masalah, nanti nggak ada masalah. Nah, kembali ke SEM ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan analisis kalau bentuknya siklik atau modelnya serumit ini, kita bisa melakukan analisisnya dengan menggunakan Structural Equation Model atau SEM. Nah, ini adalah contoh-contoh SEM. Nah, ini adalah model analisis faktor konfirmatori atau istilah kerennya adalah confirmatory factor analysis atau CFA istilahnya. Nah, CFA ini yang seperti saya katakan tadi adalah untuk melakukan analisis apakah item-item yang dimiliki pada setiap indikator itu valid atau tidak. Jadi ini ada item pada gambar sebelah kiri ya. Ini ada item 1, item 2, item 3 dan seterusnya. Nah, item 1, 2, item 3 ini dia memiliki merupakan bagian dari konstruk ukur. Variabelnya apa. Nah, kita akan bisa melihat dengan model CFA ini pada item 1 ini apakah dia merupakan bagian dari konstruk sebuah variabel tadi ataupun tidak. Begitu pula pada gambar kedua, faktor 1 dan faktor 2 itu merupakan indikatornya. Nanti item-item inilah yang akan dilihat apakah item 1, 2, 3, 4 ini valid atau tidak. Nah, ini merupakan analisis faktor konfirmatori atau konfirmatori faktor analisis. Nah, bedanya nanti dengan EVA atau explanatori, kalau explanatori ini kan sudah menjadi CFA ya, karena kan konfirmatori ini faktor dari sebuah variabel ini sudah diketahui nih indikatornya apa saja. Tetapi untuk EVA atau explanatori variabel-variabelnya belum diketahui, hanya indikator-indikatornya belum diketahui, tapi hanya diketahui variabelnya. Nah, itu kita mengeksplorasi. Apakah hasil eksplorasinya itu merupakan bagian dari variabel yang kita teliti? Biasanya dalam sebuah penelitian kalau ingin menggunakan SEM yang relatif lebih mudah menggunakan CFA dibandingkan dengan EVA, karena EVA kita harus membuat mengkonstruk indikator, hanya membuat indikator. Tetapi kalau konfirmatori mengkonfirmasi indikator ini sudah ada, misalkan motivasi. Tadi kan motivasi ada beberapa indikator gitu ya. Kita tinggal mengkonfirmasi apakah indikator-indikator pada motivasi belajar ini mempengaruhi nggak ke motivasi belajar. Ada sekitar 9 indikator tadi. Nah, bagaimana kalau indikatornya tidak mempengaruhi? Bapak Ibu boleh indikator itu dibuang atau tetap dipertahankan. Artinya mempertahankan kan berarti punya alasan. Alasannya secara teoritik itu juga boleh. Ini adalah contoh analisis untuk faktor konfirmatori. Dan yang kedua, model yang kedua adalah ini masih
ini masih CFA, tetapi modelnya mimik. Nah, model mimik ini di sini ternyata indikatornya ini ada indikator 6. Dari 6 indikator ini ternyata untuk indikator income dengan OCAP dan occupation namanya, education dan education itu saling mempengaruhi, ada pengaruhnya, saling berhubungan. Artinya atau salah satu dari indikator yang dimiliki itu ada pengaruhnya. Ini adalah analisis vektor konformatori yang modelnya model mimik atau MIC, mimik istilahnya. Ada kovariatnya. Nah, ini masih konfirmatori, tapi second order. First ordernya yang di mana? Ini yang first order. Sorry, ini yang first order. First order dari psychosocial health ke self-esteem, behavior, role emotional, dan mental health. Itu adalah first ordernya. Nah, second ordernya sampai mana? Sampai indikator ini, sampai item-itemnya sebelah kiri ini. Kalau yang tengah, nanti hanya sampai pada first order. Kalau sampai di sebelah kiri, sampai itemnya, maka itu disebut juga dengan second ordernya. Ini model uji regresi. Berarti kalau uji regresi yang seperti ini, itu nanti sering disebut dengan analisis jalur namanya. Nah, kalau yang E1 ini, yang sebelah kiri, pojok kiri atas, itu bisa kita menggunakan analisis regresi biasa, bisa. Terus yang kanan atas, kalau menggunakan analisis regresi, agak susah. Maka dalam SEM, kita menggunakan SEM, Structural Equation Model, itu kita bisa nanti menggunakan disebut dengan analisis jalur, atau namanya istilah kerennya path analysis. Ini model utuh yang saya sebutkan tadi. Yang sebelah kiri ini karena saya nggak bisa nganu ya, nggak bisa. Nah, yang ini, bisa nih. Ini CFA, tadi kan CFA gitu. Ini kan jalur. Nah, ini disebut dengan model utuh. Artinya gabungan antara CFA dengan analisis jalur sekaligus. CFA untuk melihat apakah item-item ini saling apakah item-itemnya ini baik atau tidak di sini. Ini juga CFA. Tapi yang tengah itu yang tengah ini analisis jalurnya. Ini merupakan model yang utuh. Nah, ini adalah model penelitian eksperimen. Ternyata SEM juga bisa digunakan untuk eksperimen. Ini waktu pertama, waktu kedua dengan rancangan time series. Waktu pertama hasilnya seperti apa, waktu kedua seperti apa. Yang jelas untuk variabel terikatnya boleh lebih dari satu untuk model eksperimen ini. Ini ada mediator dengan moderator. Kalau yang bawah ini mediator. Kalau yang atas ini mediator. Ini moderator, ini mediator. Jadi posisi yang di tengah ini seperti yang saya sampaikan tadi, kejadian menekan, ini sumber daya pribadi dan sosial mempengaruhi simptom patologis. Nanti simptom patologis itu mempengaruhi kejadian menekan. Itu juga siklik. Ini grafik masih mediator, sama. Nah, ini model dengan variabel moderator. Artinya model variabel moderatornya yang relatif banyak. Bisa diperhatikan pada tanda panahnya. Nah, ini model variabel dengan mediator. Modelnya siklik. Seperti path analysis, ini juga sama. Nah, mungkin sampai sini dulu. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, mungkin ada yang tanyakan dulu atau ingin sharing, silahkan.
Nah, silakan Mas Boni. Saya ingat waktu S1 kan dulu item itu pakai aplikasi SPSS yang Pearson Product Moment itu ya Pak, kalau nggak salah. Iya, betul. Nanti sampai uji validitas. Nah, ini tadi ngomongin indikator sama item. Apakah SEM ini ketika untuk menguji indikator, apakah bisa dilakukan indikator-indikator yang akan menjadi pedoman observasi atau pedoman kuesioner kita diuji dulu dengan SEM supaya nanti itu penelitiannya akan baik gitu. Apakah seperti itu? Saya tadi sempat mikir apa ini buat nguji item-item indikator yang biasa dilakukan tapi bisa jadi layak atau tidak begitu. Apakah mengaten begitu? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Boni. Jadi model utuh ini. Jadi kalau melihat validitas tadi, Mas Boni, melihatnya ke sini. Nah, ini adalah model CFA-nya ya. Ini CFA-nya. Tadi kan ini CFA gitu ya. CFA-nya, CFA nanti akan menguji validitas item-item terhadap variabel ini. Variabel dependennya ini. Akan dilihat item-itemnya seperti apa, apakah baik atau tidak. Setelah ini sudah, ini juga sudah, ini juga sudah, dilanjutkan berikutnya ke sini. Melihat ini. Nah, apakah yang warnanya pink dengan yang warna merah itu harus diuji yang berbeda? Dalam SEM bisa dilakukan uji sekaligus. Apalagi kalau nanti Mas Boni menggunakan list rel, bagaimana untuk item-item yang tidak baik? Nanti akan ada saran, apakah item ini tetap dipertahankan atau tidak. Kalau ini item ini dibuang, nanti indeks R-nya akan semakin naik. Tapi kalau tetap dipertahankan, R-nya tetap sekian. Kalau R-nya digeser, nanti R-nya akan naik sekian. Itu ada. Jadi kalau waktu S1 Mas Boni harus menguji validitas itu dengan SPSS sendiri, terus nanti regresinya sendiri, jadi kan 2 kali gitu ya. Tetapi pada SEM ini enggak. SEM ini kita bisa berpikirnya, dia bisa berpikirnya mulai dari item sampai mencari hubungan ke variabel terikatnya. Kayak seperti ini. Ini kan item nih. Ya, ini kan item. Melihat ke variabel ini melihat ke variabel ini. Jadi diuji sekaligus bisa Mas Boni. Jadi tidak diuji satu-satu. Begitu Mas Boni. Bon. Bon. Begitu Mas Boni. Ada lagi yang tanyakan? Gini Pak, saya tadi gini. Nggak kelihatan soalnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Aduh, ada Pak Kodri. Nah, benar kan saya di-prank sama Pak Irfan? Mohon maaf Pak, telat. Nggak lupa kalau jam 2. Ini baru pindahan ruang. Nek Mas Kodri kira ya Cen Mas. Nggak apa-apa, Pak Kodri. Asal tidak pindah rumah. Pindahan ini. PAK aman Pak Adi, PAK aman. Kalau nek Pak Adi ngeyel, PAK ini rasa diurusi Pak Mas Kodri. Ampun ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, Mas, Bro, guys? Ini saya ngelihatnya ada Mas Sony. Mas Sony masih di sini, mau tanya nggak Mas Sony? Boleh. Maaf Pak, mau tanya. Ini dulu kan kalau di S2 itu kita kenal sebagai quest ya biasanya ya. Itu analisisnya. Apakah di sini tuh bisa sampai ke tingkat kesukaran gitu loh? Kalau melihat ke tingkat kesukaran tidak bisa. Karena kalau mencari tingkat kesukaran, nanti ada analisis statistik lain, Pak Sony. Analisis statistik untuk melihat tingkat kesukaran, daya beda, dan lainnya, itu nanti bisa menggunakan model RAS. RAS. Nanti RAS bisa menggunakan akarnya RAS. Ya benar-benar, RAS. Mau tahu Pak Irfan, pakarnya RAS siapa? Siapa Pak? Di UST yang pakar RAS itu baru ada 1. Siapa? Kaprodi Pendidikan Fisika.
Oh, pakai ras ya. Pakai Pakai ras. ras. Oke. Pekan Mantap. depan invite kuliah kamu pakai ras. Kelakuan tuh Pak Boni, kelakuannya gitu tuh. Nanti tiba-tiba besok langsung muncul Budaim suruh ngisi. Jadi kalau mau mencari tingkat kesukaran dan kawan-kawan itu Terima nanti kasih Pak Adi. melihat dari menggunakan analisis ras. Oh, Nah, kalau analisis ras saya katakan Pak Mas Soni. iya. Berarti ini ada syarat minimum nggak kalau seumpama dulu tuh kalau yang anu tuh harus per indikator tuh 2 soal gitu. Nggak Apakah ada. ini nggak ada ya? Satu indikator, satu soal juga boleh. Yang Bisa ya? syarat minimumnya nanti pada ukuran sampel. Oh, ukuran sampel. Enaknya itu. Jadi misalkan punya satu indikator hanya satu soal ya tidak apa-apa. Karena nanti akan dilihat satu soal ini pun nanti misalkan hasil R-nya tidak baik juga nggak apa-apa. Nanti kan hasilnya akan mempengaruhi di R akhir gitu. Ininya ke sana nanti. Oh iya. Oke. Sumbangan kalau dalam bahasa regresi itu sumbangan efektif dan relatifnya nanti akan mempengaruhi. Tapi nanti kalau bicaranya SEM itu bukan lagi sumbangan efektif dan relatifnya yang dilihat, tetapi termasuk juga apakah jalurnya ini fit atau belum. Kalau regresi kan tidak melihat apakah jalur yang dibuat oleh peneliti itu fit atau belum, artinya fit itu bagus atau belum, mungkin dilihat secara gambar, struktur gambar jalurnya itu bagus. Tapi saat sudah dianalisis, dilakukan analisis dengan SEM, ternyata gambar yang bagus itu tidak fit. Itu banyak terjadi. Sehingga gambar tersebut agar fit bagaimana? Harus dimodifikasi. Nah, proses modifikasinya itu kalau nanti menggunakan Lisrel itu ada saran. Outputnya nanti ada saran. Misalkan item 1 nanti digeser ke variabel ketiga. Terus variabel 2 digeser ke variabel keempat. Intinya ke sana. Begitu Pak Soni. Oh, nggih. Matur suwun Pak Adi. Nggih. Monggo. Yang lain silakan. Ini saya serasa sidang terbuka ini Pak Irfan. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Nah, selamat datang Bu Astuti, silakan bertanya. Tenang toh. Ini ngajarnya di mana ini? Wah, tenang kok. Silakan Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Tidak ada? Nanti kalau ada pertanyaan yang sulit, biarkan Pak Irfan yang jawab. Asik pokoknya kalau tak pertanyaannya sulit, biarkan Pak Irfan yang jawab. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Mas-mas semuanya. Ini karena ada bapak-bapak ini. Nah, ini yang saya ditanyakan Mas Boni tadi ya. Secara umum bahwa dalam SEM itu kita bisa melakukan analisisnya sekaligus. Seperti ini. Yang sebelah kiri kita melihat analisis faktornya. Yang tengah itu model strukturalnya. Model struktural itu berarti kita akan melihat secara jalurnya seperti apa. Nah, analisis faktor kita hanya punya data tiap item. Dari tiap item ini kita masukkan pada Lisrel. Nanti Lisrel akan melakukan analisis sampai pada melihat common faktornya. Jadi sampai variabel terikatnya seperti apa. Hanya sekali menginput itu mengeksekusinya secara keseluruhan. Kalau regresi kan enggak, harus satu-satu. Dan itu membuat bisa jadi lama sana Bapak Ibu. Nah, ini adalah submodel pengukuran. Jadi model pengukurannya hampir sama seperti model-model yang tadi, bahwa model pengukuran ini adalah menggambarkan hubungan antara item dengan konstruk yang diukur. Nah, model pengukuran ini nanti akan melihat apakah path atau jalur yang dibuat oleh peneliti itu dalam kondisi fit atau tidak. Sehingga nanti
dilihat juga nilai errornya atau residunya. Dan nilai error atau residu nanti kalau Bapak Ibu menggunakan Lisrel itu bisa langsung ketemu nanti sana. Ini langkah-langkah pemodelannya. Yang pertama adalah membuat persamaan. Artinya membuat persamaan ini kita seperti membuat jalurnya. Jalur itu berarti membuat peta diagramnya. Jangan membuat peta diagram ini harus punya dasar. Dasarnya dari mana? Dari kajian teori yang sudah dibaca. Kajian teori itu kan nanti muncul dengan kerangka berpikir. Sehingga nanti misalkan saya ingin melihat hubungan antara tingkat motivasi belajar, tingkat kecemasan dengan hasil belajar siswa, apakah jalur yang dibuat itu bentuk persamaannya dalam bentuk siklik, apakah tidak, nanti tergantung dari kerangka teori yang dibuat oleh Bapak Ibu. Mungkin nanti Pak Sony membuat kerangka teorinya ternyata bukan siklik, ternyata dilihatnya secara teoritik adalah motivasi mempengaruhi kecemasan. Kecemasan mempengaruhi prestasi belajar. Tetapi nanti mungkin Mas Boni beda lagi. Ternyata tingkat kecemasan mempengaruhi motivasi, motivasi mempengaruhi prestasi, prestasi mempengaruhi tingkat kecemasan. Dibuat siklik. Dan itu kembali lagi pada masing-masing peneliti terkait dengan kedalaman dalam membaca variabel. Yang kedua akan dilihat screening datanya. Apakah data yang dimiliki itu ada missing value dalam screening data? Biasanya nanti kalau kita melihat dengan Lisrel, nanti akan dilihat apakah ada missing value atau tidak. Missing value itu artinya bahwa ada nggak subjek yang tidak mengisi. Kalau ada subjek atau respondennya tidak mengisi, maka subjek tersebut dibuang, istilahnya itu tidak digunakan dalam pengolahan nantinya. Yang ketiga, pengujian model. Nanti akan dilihat apakah ketepatan modelnya seperti apa dan uji parameter. Dan yang keempat, itu adalah modifikasi model. Terkait dengan pengujian model, nanti biasanya bisa menggunakan Lisrel atau Amos. Nah, tanpa terkait ini masih berbicara terkait dengan pembuatan model. Nanti akan dilihat kalau bicaranya adalah nanti ada variabel laten dan variabel konstruk. Variabel konstruk itu adalah variabel independen kalau dalam bahasa regresi. Kalau laten nanti variabelnya variabel dependen. Nah, ini adalah konstruknya, mau dibuat dalam searah atau bipolar, maksud saya bukan bipolar. Artinya A mempengaruhi B, B juga mempengaruhi A, ataukah dibuat dalam bentuk ortogonal. Ini bentuk ordinalnya, apakah nanti data yang diperoleh dalam bentuk ordinal atau nominal. Tapi biasanya nanti dalam pengolahan data di SEM, itu data yang digunakan berupa nanti datanya harus berupa interval. Nah, ini terkait dengan ukuran sampel. Kalau tadi kan standar minimal, apakah indikator boleh 1, dalam SEM boleh. Yang berbedakan dengan penelitian yang lain, kalau SEM biasanya menggunakan beberapa referensi menggunakan 8 kali banyaknya indikator. Itu menjadi ukuran sampel yang digunakan. Misalkan indikatornya ada 8, ada 10, maka kita bisa menggunakan 8 kali 10, ada 80 subjek. Tetapi itu standar minimalnya. Tetapi apabila Bapak Ibu bisa menggunakan 10 kalinya, artinya katakanlah 100 tadi, ada 8, ada 10, dengan 10 indikator, maka dikalikan 10 menjadi 100. Itu standar minimal kalau saya biasanya. Tetapi itu menjadi syarat minimal, artinya gini, semakin banyak subjek yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam melakukan analisis SEM, itu menjadi lebih baik. Secara umum sama dengan analisis regresi. Dalam analisis regresi kan semakin banyak subjek yang digunakan, itu kan semakin banyak, semakin hasilnya semakin baik gitu. Nah, begitupun di SEM. Nah, sampai sini Bapak Ibu
tinggal 2 slide ini. 2 slide berarti tinggal 1 slide. Nanti sisanya udah Pak Irfan ini. Nah, bagaimana untuk melakukan analisis datanya? Bapak Ibu ada 2 software yang harus digunakan dalam melakukan analisis SEM. Yang pertama adalah SPSS. Fungsinya SPSS untuk apa? SPSS untuk menyimpan data mentah. Jadi daripada nanti Bapak Ibu harus mengetikkan satu-satu ke ListRel, Bapak Ibu bisa melakukan penyimpanan data di SPSS, nanti tinggal diimpor SPSS. Yang keduanya ListRel. Kemarin saya sudah membagi software ListRel ke Pak Irfan. Nah kan, untung udah mau selesai Pak. Kacau dia Pak Waya. Yang kedua ListRel. Nah, kemarin saya sudah membagi software ke Pak Irfan terkait ListRel. Nanti silakan minta ke Pak Irfan terkait softwarenya. Nah, selamat datang Pak Wahyu. Materi saya sudah selesai. Saya kira itu Pak Irfan. 1 jam mungkin untuk bahas diskusi. Oke, terima kasih Pak Adi. Oke. Udah selesai, ada Pak Wahyunya. Oke, selamat datang Pak Wahyu. Beliau adalah Wakil Rektor IKIP Siliwangi dan juga ahli tentang SEM juga sebetulnya. Sebentar, tak ada ininya. Oh iya teman-teman semuanya. Jadi kemarin memang saya minta software ke Pak Adi, ListRel itu, tapi ternyata di flash disk itu jadi 0 kilobyte Pak Adi. Saya nggak tahu. Oh, ini jangan-jangan ada sesuatu. Itu tergantung amal dan perbuatan yang menerima itu. Bukan tergantung yang memberikan, yang menerima itu. Oh. Ya. Berarti mungkin kalau ketemu lagi tak minta lagi. Oh iya. Nah, ini Mas Kodri punya ini ya, punya kartu as. Nah, kalau mau diklik AK-nya bagi software ListRel-nya. Gitu ya Mas Kodri. Salah masuk ini. Tak mintakan Pak Suryadi lagi. Ya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau Termasuk ditanyakan? mungkin Bapak Ibu ada yang belum punya SPSS. Kalau Pak Adi ada softwarenya, kami mau Pak. Karena kebetulan zaman S1 dulu tuh mau diinstal lagi kok. Software yang apa, Windows-nya Pak? udah nggak support. Oh gitu. Saya SPSS punyanya versi 20 ke atas. Kuat nggak? Kuat ya? Versi 24 saya Mas Buni punyanya. Nggak apa-apa Pak, boleh Pak. Derek lewat Pak Irfan. Kami coba. Ya, nanti Pak Irfan kalau ketemu dengan saya diingatkan ya Pak. Itu nanti ada nge-crack ya, artinya serial number, ada petunjuk untuk instalasi. Artinya full nanti bisa digunakan. Kok aku kayak pengedar loh Pak Adi. Tapi ya. Iya, aku kayak jadi kurir neng. Lah kalau dibagi di sini nggak bisa Oke. Atau mintanya ke Pak Wahyu Hidayat. Oh iya, Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Oh, Pak Wahyu baru ngisi kuliah sore kemarin. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya yang itu Pak Wahyu, Pak Irfan, karena Pak Wahyu itu baru saja accepted ke IJRE terkait dengan SEM. Saya nyimak ya. Sebelum ke Hokage kan anak buah. Artikel PDF-nya di IJRE itu Pak Irfan. Oke. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait SEM. Ini masih pengenalan ya, belum ke demo SEM-nya. Kalau demo SEM di YouTube banyak Pak Irfan. Demo banyak, terus nanti kalau ingin belajar SEM lebih jauh, Mas dan Mbak itu bisa menggunakan bukunya Imam Ghazali. Bukan Pak Imam Barek 1, Mas Kodri.
Imam Ghazali yang structural equation model. Itu relatif lebih mudah dipahami dan tahapan-tahapan step by step-nya muncul. Itu bisa. Bukunya lumayan harganya karena tebel. Berbobot berarti ya? Iya, berbobot. Kalau nggak salah sekitar sekilo lah. Nah, sekilo. Oke. Siap. Terus terang, Bapak Ibu, saya sudah lama tidak bermain-main di SEM. Terakhir saya bermain-main di SEM itu tahun 2020. Dan saya akhir-akhir ini lebih banyak berkecimpung di riset tentang R&D sama single subject research. Atau penelitian dengan subjek tunggal. Siap. Next time Pak Adit ngisi tentang Ikut kuliah saya yang SPSS. S1 saja kalau single subject research. Oke, siap. Silahkan. Mungkin ada yang tanyakan Bapak Ibu. Untung nggak banyak ini yang ikut. Untung Pak Irfan nggak kelas tuh yang ya? nganu sekalian, promotor saya sekalian. Tadi mau tak share ke yang di Godian kok saya kurang berani. Godian. Sleman Barat kok nggak berani saya. Nanti dikira ujian terbuka tahap Nah, sekian. malah medeni ya aku. Oke, ini tentang SEM Bapak Ibu, dan saya rasa kalau di USP khususnya di Dikdas belum ada yang menggunakan SEM. Apalagi di Dikdas saya berani bertaruh belum pernah ada karena belum ada lulusannya. Jadi belum pernah ada. Nah, silakan nanti kalau Sangat baik Pak, targetnya sangat baik. Ya, baik sekali. Jadi kalau Mas Boni dan teman-teman ini mau jadi pioner SEM, itu silahkan. Nanti pengujinya Pak Adi. Oke, silahkan. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Ya. Pak Adi, mohon maaf. Monggo Mbak Ima. Nah, sebelumnya, jujur ya Pak Adi, ini kan soal SEM ini mungkin teman-teman baru dengar, atau khususnya saya sendiri Pak Adi. Nah, yang saya ingin tanyakan, kan dalam penggunaan SEM ini kan kita harus tahu dulu pola atau cara kerjanya SEM itu seperti apa. Nah, pertanyaannya itu mungkin dari, mohon maaf Pak Adi, tadi menjelaskan itu saya kurang maksud, jadi mungkin bisa disederhanakan, maksudnya SEM itu cara kerjanya seperti apa. Kalau di S1 itu saya kan baru lulus tahun kemarin ya Pak. Saya sempat belajar SPSS itu memasukkan item-item itu satu persatu seperti itu. Mohon pencerahannya Pak Adi. Terima kasih. Oke, monggo Pak Adi, langsung dioper. Oke, Mbak Ima. SPSS kemarin memasukkannya satu persatu ya? Repot juga kalau satu persatu. Iya Pak, satu persatu seperti itu. Dalam SEM inputnya nggak usah satu-satu Mbak. Nanti Mbak Ima ketik aja di Excel dulu. Setelah ketik di Excel, misalkan nanti bagian atas itu item ya, itemnya, terus bagian bawah nanti respondennya. Nanti dari item-item itu diketikkan misalkan siswa responden yang pertama item A dapatnya item 1 dapat 3, skornya 3. Ke kanan berarti nanti 3, 4, 2, 1, 5, 4, 2 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, dari Excel tadi di-copy ke SPSS. Jadi kan nggak perlu ngetik satu-satu, copy aja ke SPSS. SPSS nanti disimpan.
Nah, fungsinya SPSS itu hanya nyimpen tadi. Nggak sampai melakukan analisis. Karena kalau menggunakan analisis SEM menggunakan SPSS nanti susah. Pakainya nanti LISREL. Nah, nanti menggunakan LISREL, saat LISREL dibuka, impor datanya dari SPSS, impor data dari SPSS ya. Nanti data sudah muncul, nggak usah ketik satu persatu, data nanti sudah muncul. Nah, berikutnya adalah, ini sudah punya data nih. Kita sudah punya data ini. Nah, data ini kita akan analisis seperti apa? Biasanya kalau SEM, ada dua kemungkinan kalau kita ingin melakukan analisis. Yang pertama kita melakukan konfirmatori, CFA, mengkonfirmasi. Yang kedua kita menganalisis jalurnya. Jalur itu berarti mirip dengan regresi. Nah, kalau menggunakan SPSS, mengkonfirmasi tadi kan sendiri, gitu ya. Mencari regresinya juga sendiri. Berarti kan harus 2 kali ya. Tetapi dalam SEM ini nanti kita hanya perlu sekali mengkonfirmasi sekaligus mencari regresinya itu sekali analisis. Itu bisa. Ibaratnya gini Mbak Ima. Ada seekor nyamuk nih. Senjata yang Anda miliki sebut merek boleh nggak Pak Irfan? Monggo. Ada seekor nyamuk yang Anda miliki, amunisi yang dimiliki adalah satu baygon semprot lah. Yang kedua bom molotov. Kira-kira kalau ada satu nyamuk, kira-kira eksekusinya mau pakai yang mana untuk menghilangkan satu nyamuk tadi? Mau pakai bom molotov? Kan susah. Nanti hancur semua. Biasanya menggunakan dengan itu tadi ya, dengan semprotan baygon tadi. Tapi kalau nyamuknya banyak, misalkan satu desa itu isinya nyamuk semua, satu desa itu. Orangnya kalah dengan nyamuk. Jadi satu desa isinya nyamuk. Eksekusinya apakah mau pakai baygon? Semprotan baygon kan enggak, pakainya bom molotov. Nah, inilah analoginya di saat datanya sudah banyak dan susah kalau kita melakukan analisis dengan SPSS. SEM ini bisa sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang susah tadi. Analoginya seperti itu, Mbak Ima. Sangat tercerahkan, Pak Adi. Terima kasih. Oke, dulu satunya mana, Mbak Ima? Saya IKPGRI Wates, Pak. Oh, IKPGRI Wates? Ya, di Kulon Progo. Tidak apa-apa. Pak Irfan sering ke Wates. Ya, apa-apa aku lah, Pak. Aku sering nanti. Kapan saya bisa bully dosennya di hadapan mahasiswa? Aduh. Ya wes lah. Ada lagi selain Bu Ima? Mbak Ima? Mbak Ima tercerahkan karena di belakang ada backlight. Mas Boni. Berarti di SPSS tadi itu disimpannya berarti data mentah ya, Pak Adi ya? Betul. Jadi fungsinya hanya untuk menyimpan data saja. Jadi ketika import data itu ke SEM-nya, minjem si aplikasi SPSS untuk jadi data mentah dulu supaya gampang. Iya. Daripada nulis satu-satu di LISREL itu susah, nulis awalnya di Excel. Excel import ke SPSS, data mentah SPSS import ke LISREL. Oh iya, satu lagi Pak, apakah ada aplikasi tertentu gitu kayak misalkan kalau Office kan dia speknya berapa nggak akan bisa baca kalau nggak setara gitu kan, takutnya nanti SPSS-nya terlalu gede speknya, LISREL-nya masih di bawahnya, jadi masalah ketika mau ekspor import gitu? Nggak ada, Mas. Jadi saya menggunakan SPSS-nya versi 24. Saya gunakan ke LISREL 8.7 itu pasti kebaca. Bahkan informasi yang saya dapat info baru itu, kalau LISREL-nya terbaru, bisa baca langsung ke Excel. Sebenarnya LISREL itu bisa baca ke Excel, tapi datanya harus berbentuk CSV. Bentuk CSV itu bisa. Berarti tetapi LISREL 8.7 CSV tadi,
Tetapi Listra 8.7 itu sering error kalau baca CSV. Makanya kalau menggunakan 8.7 Listra 8 gitu, itu alangkah baiknya bacanya dari SPSS, jangan dari Excel CSV. Karena nanti baca CSV-nya sering error. Yang nggak error nanti ke SPSS. Tetapi untuk Listra 9 ke atas, itu bisa baca Excel. Bukan model CSV ya, Excel itu bisa. Untuk 9 ke atas. Nah, kebetulan saya punyanya yang 8.7, tidak yang 9. Karena dulu pada waktu saya ikut pelatihan dapatnya yang 8.7, bukan yang 9. Nah, Pak Adi kapan ikut pelatihan lagi yang versi 10 atau 11? Pak Irfan ya? nunggu aplikasinya berarti. Mau dapat aplikasi gratisan ya? Terima kasih Pak Adi. Ya, nanti untuk softwarenya minta ke Pak Irfan saja. Oke. Saya pengedar software sekarang. Yang penting bukan pengedar narkoba, Pak. Oh iya. Ini sama-sama candu. Siapa tahu nanti setelah kegiatan ini banyak yang ikut ke SEM. Saya tuh ingin nunjukin Pak Irfan bisa buka IJRE Pak, yang CFA Pak. IJRE yang mana? Kah? Yang archive? Di archive atau di mana? Yang di archive aja enggak apa-apa, yang tahun 2020. 2020. Desember, September, Juni? Maret? Kelihatannya Maret. Maret. Oke, wait. Penulisnya si Pak Adi dengan siapa? Saya, Prof. Turmudi, Bu Esti. Saya ada PDF-nya, bentar. Rano ya. Nah, yang Maret Rano lagi. Masa Maret nggak ada? Widodo. Nggak ada nek Maret. Ya saya tak share screen ya. Mau share screen atau share apa? Tak log OTC. Research aja Pak Irfan. Gimana? Silahkan. Research by author tuh. Biar nanti ketahuan Pak Adi banyak. Oh iya, aduh. Saya kok jadi kagol-kagol. Namanya Sri Adi Widodo pakai S. Biar anget, anyep. Pakai search. Ini toh Pak, selesai Pak. Search pojok kanan itu. Wah, kaki jurnal malah kagok dideketi sama jurnal. Iya. Saya kok jadi anu ya. Wah, ini banyak banget iseng di Pak ini ya, konfirmatori. Ah, yang itu. Konfirmatori. Oke. Untuk yang satunya nanti biar Pak Wahyu yang share screen ya. Oke. Saya pakai laptop loh. Kan yang satunya baru accepted, masih hangat Pak Wahyu. Nah ini ya. Kelihatan belum? Kelihatan belum? Hah? Oh, harus share ulang ya. 30 menit ya. Iya. Nih. Ini judul artikelnya nih, konfirmatory analysis software. Ratio Mathematics Norm among Junior High School. Jadi langsung ke pembahasan aja Pak. Output. Nih. Nah, ini adalah jalurnya. Oh ini. Yang ini adalah jalurnya Bapak Ibu. Rekan-rekan semua, ini adalah jalurnya. Yang sebelah kanan itu adalah item-itemnya, yang tengah itu adalah indikatornya, yang P5 itu variabelnya. Nah, ini adalah second order CFA.
Karena ada dua tingkatan gitu ya. Nanti kalau ada satu lagi jadi 3 tingkatan. Nah, kebetulan kemarin saya cuma sampai 2 tingkatan sampai second. Nah, proses nanti kalau Bapak Ibu melakukan analisis, nanti outputnya panjang memang, tetapi rangkumannya ada di tabel. Rangkumannya ada di bawahnya, Pak. Nah, ini adalah rangkumannya nanti. Ini kalau bicaranya korelasi product moment, ini korelasi product moment-nya, itemnya. Apakah ini valid atau tidak, itu ke sana. Ini yang first order-nya, begitu terus ke bawahnya. Nah, yang atas AVE itu reliabilitasnya. Itu reliabilitasnya, yang AVE, CR sama AVE itu reliabilitasnya. Nah, bagaimana terkait dengan tadi kan sudah ada pad-nya ya, jalurnya. Nah, jalurnya ini untuk melihat ternyata banyak yang nggak fit. Nah, kok kebablasan masih atas, Pak. Nah, masih yang ini ternyata banyak yang nggak fit, not fit. Berarti kita harus memodifikasi. Ternyata untuk ada sekitar 16 atau 18 item yang dilihat dan dilihat kecenderungannya apakah banyak yang fit atau banyak yang tidak fit. Kalau banyak yang fit, maka tidak perlu dimodifikasi. Kalau tidak banyak yang terlalu banyak yang tidak fit, maka perlu dimodifikasi. Proses modifikasi kalau kita menggunakan di Israel sudah ada sarannya. Kita tinggal menggunakan. Nah, ternyata bisa dimodifikasi. Turun, Pak Irfan. Ini model jalurnya, proses modifikasinya. Gambar nanti sudah ada biasanya. Ini adalah turun lagi. Nah, ini reliabilitasnya, validitas reliabilitasnya. Yang ini validitasnya. Turun terus. Nah, hasilnya nanti terlihat. Ternyata kalau ditingkatkan menjadi 0,796 untuk CR-nya. Dan hasilnya untuk tabel good news of fit-nya sudah banyak yang fit. Hanya bicara seperti ini, artikelnya Scopus, Pak Irfan. Mantap. Keren. Wih, ini loh kerennya ini. LPDP. Ya, keren Pak Adi. Sudah Scopus LPDP pula. Mantap. Nah, kalau artikel yang baru, Pak Wahyu yang masih hangat. Oke, silakan Pak Wahyu. Saya pakai handphone, Pak Adi aja ada filenya Pak Adi. Kalau mau diliatin. Sama Pak Adi. nyimpen filenya enggak ya? Filenya entah kemana ya. Jadi Pak Wahyu baru saja minggu kemarin ya Pak Wahyu ya, dapat notifikasi accepted terkait dengan statistical reasoning. Statistical reasoning itu pun analisisnya menggunakan SEM. Mulai dari CFA, modelnya utuh. Mulai dari CFA sampai PET-nya dianalisis semua oleh Pak Wahyu. Jadi nggak kalau saya kan tadi cuma CFA nih. Artinya PET-nya nanti biar jadi artikel sendiri, maksud saya ke sana. Kalau Pak Wahyu nggak, mulai dari CFA sampai ke PET analisis itu dilihat ditunjukkan semua. Sehingga kalau saya mengatakan artikelnya serakah itu. 2 artikel jadi satu. Kan kalau namanya penelitian itu biar dari awal sampai akhir terpublikasi. Oh gitu ya. Ini bedanya Pak, kalau kelasnya Pak Marek itu harus menyeluruh gitu ya. Ada nggak Pak di filenya ya? Saya udah kehapus mungkin nyarinya di bagian dulu udah kemana ini. Nah. Login. Tinggal login. Aja pakai IJR. Download. Tinggal login ya? Cuma saya nggak punya akunnya Pak Wahyu, jadi nggak bisa. Coba saya berbagi aja dikit. Ini belajarnya sama Pak Adi sebenarnya. Waduh, kebalik. Bisa nggak ya kalau di sini ya? Share screen-nya. On nih screen nih. Bisa. Kelihatan nggak ya? Ini udah share belum? Belum. Belum. Share angkot juga boleh loh Pak. Iya, gimana ya?
Ini Belum. Posisi Belum gitu? disable. oh, ini screen loh. Mulai Ini- sekarang. Iya, harusnya bisa tuh. Oh, ininya belum di. Mm. Nah, mantap. Udah ya. Wah. Wis, ini lipat-lipat ini. Waduh. Nah, ini akunnya kayak apotek ya? Hah? Akunnya 24. kayak apa? Bisa dilihat Pak Irfan, in editing gitu kan. In editing. Ya. Ini editing ini yang rada ininya Pak Irfan nih. Summary-nya tuh submit-nya kapan nih? Submit-nya tanggal 8 April. 8 April submit. Accepted-nya tanggal berapa, Pak? Di review 2 kali review ya. 2 kali revisi ya. Tapi accepted-nya tanggal 23 Mei. Ah, mantap, keren. Nggak nyampe 2 bulan. Itu bulan aslinya setengah. cuma sehari langsung publish, Pak. Tapi ya, biar agak bagus lah, diundur dikit 1 bulan gitu. Nih. Kelihatan nggak ya? Word-nya? Kelihatan. Agak kecil. Kalau ya, saya tapi. sih cuma ngecek di sini ya Pak Irfan untuk melihat sebenarnya sih pengaruh dari kalau Pak Adi kan tadi social norm ya, mathematical social norm. Nah kalau saya adversity equation ya, tapi dengan adversity equation itu dengan kemampuan berpikir statistik gitu. Yang dilihat dari 314 mahasiswa bahasa Inggris, prodi bahasa Inggris nih. Jadi kalau tadi Pak Adi kan ada 4 ya kalau nggak salah ya, si indikatornya ya. Kalau saya ada 5. Saya ada 5, si EQ itu 5. Dari 314 ini soal kemampuan berpikir statistiknya contoh. Nah ini 5 indikator, 5 dimensinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Control, origin, ownership, reach, sama endurance. Nah dari masing-masing indikator ini semuanya ada 39 pernyataan. Nah ini statement ke-1, C1 tentang kontrol, origin, OR, OW. Nah ini yang pernyataannya. Nah saya langsung di ini hasilnya langsung diperbaiki, nggak mencantumkan. Kalau tadi kan Pak Adi ada yang sebelum ya, sebelum kemudian ada manipulasi Godness fit-nya seperti apa. Kalau saya langsung udah hasil dari memperbaiki dari yang awalnya tidak fit untuk menjadi fit. Tadi contoh nih, yang kontrol kan ada berapa indikator ya? Ada 5, C1 sampai C5 yang kontrol itu. Nah, setelah di SEM dan ada dimodifikasi, dari 5 itu yang ternyata bisa fit itu harus menghilangkan 2 indikator. Ini kok C6? Berapa sih? Oh, sorry, sampai C8. Ada 8 statement. Ada 8 pernyataan. Dari 8 itu yang bisa membuat dia fit itu hanya 3. Yang 5-nya diabaikan. Dan dicek tadi yang sama kayak Pak Adi ya, dicek CR sama AV-nya, validitas reliabilitasnya. Kemudian ini yang indikator kedua, tadinya pengen kayak Pak Adi gitu tuh banyak kayak pohon gitu. Cuma jadi kecil-kecil. Jadi nggak kelihatan ininya. Akhirnya dipecah-pecah. Ini indikator kedua tentang origin. Ya, dari indikator itu dari berapa pernyataan deh? Dari 9 dari 10 pernyataan yang valid itu hanya 5. Kemudian yang ownership dari 7 ya, dari 7 statement, tapi hanya 6 yang validnya. Langsung dimodifikasi dari Lisrel. Tadi mungkin kawan-kawan tadi lihat Lisrelnya ya. Ini udah hasil modifikasi. Kemudian yang reach sama
Ya. Dari 8 yang validnya hanya 3, yang endurance dari 6 yang validnya hanya 4. Jadi dari 39 itu yang validnya hanya sedikit. Nah kemudian konfirmatorinya dari Core sama ST itu statistical thinking ya. Bagaimana nanti mempengaruhi hasil modifikasi CFA-nya. Kemudian ini structural model testnya, ya, yang keduanya ya, model strukturnya seperti ini, dan hasilnya hipotesisnya hanya 5. Ternyata ada satu indikator yang tidak memberikan dampak positif terhadap kemampuan berpikir statistik mahasiswa ya. Yaitu indikatornya namanya indikator REACH ya. Jadi dari tadi kan CORE ya, COORE. Nah, indikator keempat atau dimensi keempat yaitu yang indikator REACH yang ini dia tidak memberikan efek yang positif terhadap kemampuan berpikir statistik mahasiswa. Nah, ini discussion-nya biasa. Dan ini masuk ke jenjang, misalkan ini kan level dari kemampuan berpikir statistik ada 4 sebenarnya ya. Ada 4, tapi ini semuanya sudah melewati indikator yang ke-1 dan mayoritas didominasi oleh level kuantitatif. Udah gitu aja Pak Irfan. Kalau untuk artikelnya sih. Mantap. Nah, ini galinya. Yang menarik udah sampai 2 bulan accepted Pak Irfan. Keren. Dan tapi diskonnya cuma 1 halaman . Satu halamannya jangan disebutin. Ya, dapat diskonnya 1 halaman. Lumayan alhamdulillah. Tinggal nunggu aja nih ininya. Oke. Nah, Berharapnya tahun ini ya Pak Wahyu ya. Amin. Tapi sih berharapnya sebenarnya tahun depan nggak apa-apa, soalnya nanti masuk ke reward buat tahun ini udah dapat reward. Karena di IKIP kan ada reward publikasi. Nah, yang satu di JME udah. Nah, yang ini saya pikir malah awalnya ini 2023, ternyata malah lolos. Jadi nggak dapat reward, dah rugi . Kayaknya perlu dibuat tulisan nih Pak Wahyu tentang politik dan publikasi. Parah. Ada satu lagi, tapi lagi di review. Itu yang bukan SEM. Nah, mudah-mudahan sih nanti rencananya mau SEM lagi. Asik. Keren. Kelihatannya Pak Wahyu sekarang tertarik dengan SEM. Saya lagi tertarik sama meta analisis sebenarnya Pak Adi. Meta analisis Pak Max. Dengan si Max Max. Tamur. Kalau nggak meta analisis saya jarang sih, belum ada di IKIP yang SEM, baru artikel nanti aja artikel kita itu yang SEM. Nah, berarti nanti Pak Wahyu bisa itu. Yang jelas kalau belajar SEM dalam waktu 1 hari nggak bisa Pak Irfan. Pengalaman Pak Wahyu berapa hari Pak Wahyu? Itu Pak Irfan, artikel saya dibilangnya 1,5 bulan. Tapi kalau Pak Irfan tahu, ngambil datanya itu udah 1,5 tahun. Saya ngambil data itu pas pandemik tahun 2020, bulan Juni. Penelitian saya itu tahun 2020 sampai 2021. Nah, baru mulai diolahnya baru 2002 kemarin. Oke, perjalanan panjang ya untuk sampai ke publish. Nah, jadi kalau ditanya, oh cepet banget, enggak, ngambil datanya itu lama, 3-2 tahun. Iya. Tapi kan orang-orang biasanya ngelihatnya cuma pas ini aja sih. Pas publish, publish lagi. Belum tahu dapurnya kayak apa. Iya, 2021 saya nggak ada artikel. 2021, malah 2022 banyak. Nah, pertanyaan terakhir Pak Wahyu, kapan ke GB-nya? Apa itu? GB itu apa? Guru besar. Saya udah guru yang besar ya. Kalau TMT sih udah ada. Nanti deh nunggu Paruli dulu biar nanti validasinya sedikit. Paruli paknya udah muncul. Tinggal SK. Keren. Makanya kan
Kan berurutan kan Pak Irfan. Pak Ruli dulu, ke Pak Wahyu, baru kita. Saya nggak Kalau mau. TMT udah boleh, tapi masih kurangnya nggak spesial, kurang spesial. Keren. Nanti kita kalau naik pangkat, peer review-nya Pak Wahyu sama Pak Ruli. Ya. Tinggal diculik selesai. Ya, saya nunggu kalian lah senior. Nanti kalau kalian nanti tidak kualat. Jadi intinya mah kalau saya membuat quote tentang SEM ya, Pak Irfan, SEM itu ternyata untuk mempublikasikan SEM itu nggak sulit. Dan yang dipublikasikan juga nggak terlalu sulit gitu. Ya. Saya sebenarnya baca pas di JMA itu, menarik tentang SEM itu. Tentang berpikir statistik juga sama nih. Nah pas saya lihat baca, loh kok kayak gini aja bisa gitu loh. Kebetulan saya mereview di JMA. Saya pas bagian mereviewnya orang mana ya, orang Filipina gitu. Kok gini masuk dapurnya reviewer gitu, man. Nah udah gitu saya cari, ketemu Pak Adi, ngobrol. Nah baru diskusi tentang SEM. Ternyata SEM itu nggak sulit untuk publikasi. Jadi nggak harus kayak apa ya, kayak kita penelitian tuh harus R&D atau apa gitu, 4D dan lain sebagainya. Ternyata hanya dengan SEM bisa gitu. Dan lebih menarik ya Pak Wahyu ya, kalau menggunakan SEM. Ya, itu ngoperasi datanya tuh, liar. Tapi kalau saya mah bisa langsung dari Excel, Pak Adi. Iya, karena ListRails itu udah 9, versi 9. Oke. Bagi dong Pak Wahyu. Saya nyari-nyari di file HIPO tuh. Oke, kata kunci hypo. Oke. Gitu ada lagi teman-teman semuanya? Cukup Pak. Next Ya, episode. Okay. Next episode. Pengen lihat kayak R. Bisa aja begini Pak Irfan, ini untuk timnya gitu kan bisa bareng-bareng kita nulis gitu. Misalkan yang di Jogja dengan yang di Bandung gitu kan. Jadi si sampelnya bisa lebih banyak. Ya misalkan atau tadi yang di Wates misalkan bisa bisa bareng-bareng menelitinya. Siap. Kami dari 3C ke 3D juga butuh penelitian kok, Pak. Ya. Iya, tapi kan nggak harus Scopus, itu kolektor 300 mah. Ya. Iya, betul. Soalnya kami guru kan, Pak, jadinya tuh. Oh iya. Tapi yang penting kan kalau guru nggak salah guru itu kan ISSN aja ya. Iya. Iya, ISSN sama paling Versi PTK cetak. ke Sinta udah bagus itu. Iya. Versi Sinta 3, Sinta 4, 5, 6 juga nggak apa-apa tuh. Itu kan di Indomat tuh ada tuh Pak Adi, Pak Irfan. Pengelola jurnal. Tinggal persuasif approach aja. Iya. Terima kasih Pak Wahyu tiketnya. Oke. Kalau mau ke Sinta 2 ke Infinity ada Pak Wahyu. Atau ke Santi juga boleh kalau Sintanya udah nggak ada. Santi, Sinta ya. Asal jangan ke Santo aja. Apalagi Sabto. Kok jadi bahasanya menuju ke Borang ya kalau Sabto ya. Mumpung ada Sesar Lamdik di sini. Kacau. Nggak berani deh. Pak Wahyu. Yuk. Tuh, mumpung ada Sesar Lamdik, ada yang mau ditanyakan? Iya, saya kemarin nggak bisa ngusulin. Pak Irfan masuk? Masuk. Alhamdulillah. Nantilah. Masih ada penerimaan lagi nggak, Apan? Nggak tahu. Kita aja belum ditugaskan. Saya belum bisa jalan-jalan lagi tahun ini, Moy. Kecuali yang mengutus Sesditjen kayak gitu baru bisa jalan-jalan. Wes. Pak pejabat jangan jalan-jalan terus, nanti dikira tamasya. Kan itulah buat rekreasi, refreshing otak. Oke, kita cukupkan dulu ya. Nanti
Pak Wahyu mungkin pekan depan atau kapan gitu slownya nanti invite. Tentang apa tuh? Terserah Pak Wahyu maunya ngobrolin tentang apa. Wes manut kita manut lah. Kalau sekarang sih alur berpikir saya ngomonginnya tentang PMM gitu. Di Dikdes nggak ada kan. PMM. Ada dapat nggak UST? Dapat. Kirimlah ke Tapi kan Iki. S1 ya. Iya. PMM-nya itu nggak boleh se-Jawa, harus luar Jawa. Oh iya, dari Jawa sama ya. Berarti ke Jakarta bisa ya? Biasanya kan orang Jakarta pulang ke Jawa. Berarti kan Jakarta bukan Nggak Jawa. boleh di luar Jawa. Kecuali Kip Siliwangi pindah Lampung itu bisa itu. Oh ini S2 ya, Pak Irfan? Iya, ini S2. S2-nya Dikdes lagi. Bukan Dikdes ya. Oh, bisa siapa tahu mau apa namanya mata kuliah di S2 matematik, kan kita ada S2 matematik di sini. Kalau ada kolaborasi. Oh, siap. Walaupun belum ada Merdeka Belajar di Pasca, bisa di volunteer gitu ya, bisa dirintis gitu. Jadi sekarang. Oke, terima kasih ya Pak Wahyu Hidayat dan Pak Sri Adi Widodo, Bu Astuti dan Pak Sony. Oke, sama-sama. Juga. Ini kuliah tamu yang luar biasa. Kuliah tamunya kedatangan tamu. Nah, jadinya double. Ini mungkin bisa dianalisis menggunakan SEM juga. Oke, dan teman-teman semuanya, karena ini masih baru pengenalan tentang SEM, dan tadi sudah dikasih pencerahan kepada Pak Adi, dan tadi di-share juga publikasi mengenai SEM. Dan kalau teman-teman tertarik, nah mulai belajar dari sekarang, karena untuk publikasi tentang SEM itu gampang. Kalau accepted pasti publish. Nah, yang susah adalah dari submit ke publish itu yang susah. Ya gitu ya Pak Adi ya. Dan terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi, Pak Wahyu, dan Bu Astuti. Terima kasih ya Bapak Ibu semua, Pak Adi, Pak Irfan, Bapak Ibu, saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Oke, kita off Membuli Pak ya. Irfan silakan ya. Apa? Dilanjutkan kalau mau membuli Pak Irfan. Ampun, sebelum dibully saya tak keluar dulu. Terima kasih. Dadah. Nah, sing duwe malah hilang.